Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, pembahasan kita masih bab tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anjuran untuk berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan membahas pada kesempatan yang baik ini itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Ash'ari, nama beliau adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati, maukah engkau aku tunjukkan padamu salah satu dari simpanan-simpanan surga? Faqultu bala ya Rasulullah, maka aku menjawab, iya wahai Rasulullah, aku mau. Engkau beritahukan kepada aku tentang salah satu dari simpanan perbendaharaan yang ada di surga. Maka kata Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi seorang mengucapkan, la hawla, tiada daya, wa la quwata, tiada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, hadis ini menggambarkan kepada kita, yang pertama adalah bagaimana sikap dan perilaku Rasulullah SAW terhadap para sahabat beliau, termasuk pada umat beliau, yang mana beliau sangat menginginkan kebaikan bagi mereka. Oleh karena itu, setiap kesempatan yang ada, beliau selalu memberikan faedah, manfaat dari apa yang ilmu yang Allah berikan kepada beliau, beliau sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di dalam hadis ini, yaitu An-Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu tentang salah satu dari kanzun, salah satu dari
simpanan-simpanan, harta-harta simpanan surga adalah mengucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Jadi kalimat ini salah satu dari simpanan-simpanan surga yang sangat berharga. Artinya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Ya. Dan Nabi SAW adalah orang yang atau seorang guru yang luar biasa dalam perhatiannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga dalam kesempatan-kesempatan yang baik, ya beliau selalu memberikan tambahan ilmu, tambahan kebaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kalimat la haula wa la quwata illa billah ini sebetulnya sebuah kalimat, sebuah pesan yang memesan kepada kita sebagai umat, ya, agar kita tidak bergantung kepada selain Allah. Semua kekuatan itu sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka tiada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Tiada daya kecuali daya dari Allah. Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkannya. Maka kita di sini dilarang bergantung kepada selain Allah. Ya, menyandarkan kekuatan kepada selain Allah. Ini hal yang tidak dibenarkan. Ya, semua kekuatan, semua daya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim wajib dia bersandar pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Kemudian bahwa di sini juga menjelaskan kepada kita untuk memperbanyak membaca zikir la haula wa la quwata illa billah ini. Ya. Perbanyak membaca zikir ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat la haula wa la quwata illa billah. Kalimat yang singkat. Ya, bisa digunakan sebagai salah satu di antara zikir-zikir kepada Allah Ta'ala. Ya. Sama halnya dengan istighfar, dengan ucapan tasbih, tahmid, ya, tahlil, ya, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, jadi perbanyak kita mengucapkan kalimat ini. Dan seorang kalau dia bersandar pada Allah Ta'ala, dia bersandar pada kekuatan Allah, maka dia tidak akan gelisah dalam kehidupan ini. Ya. Karena dia bersandar kepada zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dari itu kaum muslimin, para pemirsa sekalian, jangan bergantung kepada selain Allah. Mintalah kekuatan, mintalah nikmat berupa kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuki bab yang berikutnya. Ya. Babu zikrillahi ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa muhdithan wa junuban wa haidan illa al-Quran wa la yahillu li junubin wa la li haidin. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis, ya, sebuah judul. Ini judul yang baru, yaitu bab zikrillahi ta'ala. Bab tentang berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah, qa'iman baik dalam keadaan berdiri, wa qa'idan baik dalam keadaan duduk, wa muttaji'an baik dalam keadaan berbaring.
wa muhditsan wa junuban wa haidan. Bahkan seorang dalam keadaan tidak berwudu juga dianjurkan dia berzikir pada Allah Ta'ala. Bahkan dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid bagi wanita juga dianjurkan tetap berzikir pada Allah Ta'ala. Illa Al-Quran. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, ya, kecuali membaca Al-Quran, fala yahillu li junubin wala li haidin. Nah, baca Quran ini tidak boleh bagi orang yang dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid. Nah, ini pengecualian. Dan ini menunjukkan pemahaman beliau rahimahullah Ta'ala secara fikih. Ya, pemahaman Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dari sisi fikih, bahwa seorang yang berada dalam keadaan junub atau seorang wanita yang berada dalam keadaan haid, maka tidak halal bagi mereka untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, sebetulnya masalah ini adalah masalah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bolehkah seorang yang dalam keadaan junub atau seorang wanita dalam keadaan haid bolehkah membaca Al-Quran. Ini khilaf di antara ulama. Ya, khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan orang yang dalam keadaan junub, dalam keadaan wanita dalam keadaan haid, itu tidak boleh membaca Al-Quranul Karim. Ya. Sebagian ulama membolehkan. Ya, karena seorang yang junub, seorang yang haid, juga seorang mukminah. Dan seorang mukmin itu tidak najis. Ya. Seorang mukminah tidak najis. Nah, oleh karena itu mereka cenderung membolehkan membaca Al-Quranul Karim bagi seorang yang meskipun seorang dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan haid. Adapun dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, satu ayat dari Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Ulul albab. Siapa mereka ulul albab ini? Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Nah, ini ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang kewajiban, tentang dianjurkannya seorang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Ya, baik ketika sedang duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Intinya seorang dalam setiap kondisi dia dianjurkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Qala rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah SAW dahulu beliau senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala ala kulli ahyani, dalam setiap keadaan, setiap ada waktu, bukan setiap ada waktu, setiap saat beliau selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslimun. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, ini tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah ini yang menjelaskan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Ini tentu mengandung anjuran juga kepada kita, ya, untuk senantiasa berzikir dan memperbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Karena seorang setiap kali dia berzikir pada Allah Ta'ala, bagaimana pada keterangan-keterangan yang lalu, dia seakan-akan sedang menanamkan sebatang pohon kurma di surga baginya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian bahwa zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah penawar hati. Seorang yang gelisah, seorang yang dalam keadaan marah, seorang dalam keadaan tidak menentu, ya, jika dia banyak berzikir pada Allah Ta'ala, maka semua itu akan hilang. Ya, semua itu akan hilang. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh teladan bagi kita. Beliau telah memberikan contoh kepada kita bahwa beliau adalah orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala. Maka jangan sampai seorang mukmin itu ghafil. Jangan sampai seorang mukmin itu lalai, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu qala," seandainya salah seorang di antara kalian ketika dia akan mengumpuli, mendatangi istrinya, ya, dia mengucapkan, ini membaca doa, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari sesuatu yang akan Engkau berikan pada kami. Itu berupa rezeki, berupa anak. Fa innahu in yuqaddar bainahuma, karena sungguhnya apabila ditakdirkan seorang mengumpuli istrinya kemudian ditakdirkan mempunyai anak, in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika, kalau Allah takdirkan dari hasil kumpulnya mereka, Allah takdirkan mendapatkan anak, ya, lam yadurruhu syaitan, maka anak tersebut tidak akan dicelakakan oleh syaitan. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu di antara adab ketika seorang berkumpul dengan istrinya, ya, yaitu dengan berdoa, membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah, ya, kemudian mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan. Ya, kalau memang Allah takdirkan mereka punya anak, maka syaitan akan tidak mampu untuk mengganggu, ya, anak mereka tersebut.
Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adab. Antara adab-adab ketika berkumpul antara suami dan istri adalah dengan membaca zikir ini. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya, ini yang dibaca. Ya, jadi seorang atau seorang Islam telah mengajarkan semua adab-adab yang mulia kepada kaum muslimin. Hanya saja bagaimana seorang mengamalkannya. Ya, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang telah meninggalkan banyak adab dari adab-adab Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sudah seyogyanya kita ini menjaga ya adab-adab yang Allah ajarkan kepada kita dan diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang itu hendaknya selalu menjadikan Allah sebagai pelindungnya dari godaan syaitan. Ya, sehingga dia betul-betul dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya. Makanya kita dianjurkan membaca isti'adah. Itu mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Kapan dan dimanapun. Syaitan ini banyak. Ada syaitan ins wal jin. Ada syaitan manusia dalam bentuk manusia, ada syaitan dalam bentuk jin. Nah, kita wajib untuk berlindung pada Allah Ta'ala dari semua godaan-godaan syaitan tersebut. Kemudian juga bahwa hadis ini memberikan kepada kita ya sesuatu kesan, dan itu benar, bahwa semua manusia ini pada hakikatnya bergantung pada Allah Ta'ala. Ya, bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita melihat di sini bahwa orang mukmin dia berlindung pada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Padahal ini untuk ke depan. Ya, kalau dia mempunyai anak dan membaca doa ini, Allah akan melindungi anaknya tersebut dari syaitan yang berupaya untuk menggoda manusia, merusak manusia. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang syaitan yang selalu mengikuti aktivitas manusia. Syaitan berupaya untuk selalu mengikuti aktivitas manusia Bani Adam. Ya. Bahkan sampai dalam keadaan yang juga berduaan seorang suami istri, itu tidak luput dari syaitan. Ada di situ. Nah, senjata ampuh bagi seorang mukmin dalam menghadapi musuh yang tidak dilihatnya adalah dengan dia berbanyak mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari godaan dan kejahatan syaitan, dari godaan dan kejahatan para syaitan. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, babu ma yaqulu inda naumihi wa istiqadhihi. Bab tentang apa yang harus diucapkan oleh seorang ketika akan tidur dan ketika bangun dari tidurnya. Ini juga bagian dari adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Islam adalah agama yang beradab dan berakhlak. Ya. Orang yang tidak punya akhlak, tidak punya adab, tidak bisa diambil darinya sesuatu. Ya. Maka dari itu, kita tidak bisa memungkiri tentang adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Apalagi orang yang punya ilmu, yang menuntut ilmu, ini harus ya menunjukkan, yakni mengamalkan tentang adab, ya, adab yang telah diajarkan oleh Islam kepada kita. Di antara adab-adab tidur adalah membaca doa.
membaca zikir ketika akan tidur. Demikian pula ketika bangun dari tidur, ada zikirnya. Babu ma yaqulu inna naumi wastiqadhi. Bab tentang apa yang diucapkan oleh seorang ketika dia tidur dan ketika dia bangun dari tidurnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An-Nawawi rahimahullah berkata, an Hudzaifah wa Abi Dzarr radhiyallahu anhuma qala, dari Hudzaifah ibn al-Yaman dan dari Abu Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhum ajma'in, qala, mereka berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, atau idza awa ila firashihi, kalau beliau mendatangi tempat tidurnya, yani untuk tidur, beliau berkata, ini berdoa, bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menjemput namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Wa idza istaiqadha qala, dan apabila bila beliau bangun dari tidurnya, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan kepadanya lah manusia dikumpulkan, ya, atau dibangkitkan. Ini doa atau bacaan ketika akan tidur dan ketika bangun dari tidur. Dan ada sejumlah riwayat dalam masalah ini, ya, dalam masalah zikir ketika akan tidur. Dan alhamdulillah, ya, saya pernah menulis yang sampai sekarang ada tentang adab-adab dalam tidur. Bagaimana adab seorang mukmin ketika akan tidur, sehingga kalaupun dia wafat di malam hari itu, insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dan namamu ya Allah, aku mati, dan yang namamu pula aku hidup. Kita ini hidup dan mati, Allah yang mengaturnya. Ya, Allah yang mengaturnya. Seorang Allah yang menghidupkan, Allah bangkitkan di pagi hari. Kalau sudah datang ajalnya, dia tidur terus. Ya. Tidak bangun lagi. Nah, ketika seorang bangun dari tidur, dia membaca, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kembali kami, ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Ya, mati dalam bentuk tidur. Karena orang kalau tidur itu ibarat orang mati. Ya, dia tidak sadar apa yang terjadi di luar. Itu kalau ada orang sedang tidur, demikian keadaannya. Makanya para ulama menyebutkan, ya, an-naumu akhul maut. An-naumu akhul maut. Bahwa tidur itu adalah saudaranya kematian. Saudaranya kematian. Nah, oleh karena itu seorang ketika bangun dari tidurnya, dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur pada Allah taala yang telah membangunkan, menghidupkannya setelah dia dimatikan oleh Allah di saat dia tidur. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ini peringatan, ya, bahwa manusia bagaimana dia di dunia ini tidur kemudian bangun, maka demikian pula kalau dia telah meninggal, setelah dimasukkan dalam kuburannya, ketika datang hari kiamat, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat itu. Ya. Jadi ini gambaran, dan itu lebih dahsyat. Hari kiamat itu, orang dikumpulkan, semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperlihatkan dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, juga ada hadis Hudzaifah yang riwayat oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan yang lainnya. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babu fadli hilaqiz dzikri wan nadab ila mulazamatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi udhrin. Bab tentang
Ya, keutamaan orang yang selalu berzikir dan dia dalam halaqah, dalam satu lingkaran, ya, orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Serta anjuran untuk selalu berzikir dan larangan dari memisahkan diri dari sekelompok orang yang sedang berzikir tanpa ada uzur. Tentu yang dimaksud dengan zikir di sini itu bukan zikir jama'i, ya. Tapi ketika seorang misalnya menghadiri satu majelis ilmu, karena majelis ilmu pada hakikatnya adalah majelis untuk mengingatkan manusia kepada Allah, ya. Jadi kalau seorang datang di satu majelis ilmu, hendaknya dia tetap bertahan di situ, ya. Dia tidak meninggalkannya kecuali betul-betul karena ada uzur yang mendesak. Dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini dari Al-Quranul Karim adalah surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum." Surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk beliau tetap bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang berzikir ada Allah taala. Ayat yang ke-28. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum." Ya. Yang artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang mereka menyeru, yang mereka beribadah kepada Rabb mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Ya, baik di pagi hari maupun di senja hari. Yuriduna wajahahu, yang mana mereka ketika melakukan itu mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajhah, mengharapkan wajah Allah taala. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Ya, janganlah engkau memalingkan kedua matamu dari mereka. Jadi perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW untuk tetap bersama orang-orang yang beribadah pada Allah Ta'ala. Dan sampai beliau memisahkan diri dari mereka. Ya, dan sampai memisahkan diri dari mereka. Kemudian hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, qala rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang mereka itu berkeliling, ya, di jalan-jalan. Mereka mencari orang-orang yang berzikir pada Allah Ta'ala. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, maka apabila mereka bertemu, mereka mendapati ada suatu kaum yang berzikir pada Allah Azza wa Jalla, tanadau halummu ila hajatikum, maka para malaikat itu saling memanggil satu dengan yang lainnya, ayo kemari, kalian laksanakan apa yang menjadi hajat kalian. Itu mencari orang-orang yang selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Fayahuffunahum biajnatihim ila sama'id dunya, lalu kemudian para malaikat itu membentangkan sayap-sayap mereka, ya, sampai ke langit yang terdekat dengan dunia ini dan bumi ini.
Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu. Maka Allah bertanya pada mereka, kepada para malaikat, dan Allah tentu lebih mengetahui. Ma yaqulu ibadi, apa yang sedang dikatakan oleh hamba-hambaku itu? Qal yaqulun, kata Nabi alaihissalam, para malaikat menjawab bahwa hamba-hambamu itu sedang mengucapkan, ya, para malaikat menjawab bahwa yusabbihunaka, mereka sedang bertasbih mensucikan engkau ya Allah. Wa yukabbirunaka, dan mereka sedang mengagungkan engkau ya Allah, bertakbir. Wa yahmadunaka, dan mereka sedang memuji engkau ya Allah. Wa yumajjidunaka, dan mereka sedang mengagungkan engkau ya Allah. Fa yaqul, maka Allah bertanya kepada para malaikat itu, hal ra'auni, apakah mereka hamba-hamba itu yang banyak berzikir pada Allah, mereka melihat aku? Fa yaquluna la wallah ma ra'auka. Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqul kaifa law ra'auni. Maka Allah berkata pada mereka, para malaikat, bagaimana jika mereka melihat aku? Qal yaqulun, para malaikat itu kemudian menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Jika mereka melihat engkau ya Allah, tentu mereka lebih meningkatkan lagi ibadah mereka. Wa ashadda laka tamjidan, dan lebih mengagungkan engkau. Wa aktsar laka tasbihan, dan mereka tentu akan memperbanyak, yaitu bertasbih mensucikan engkau ya Allah. Fayaqul, maka Allah berkata kepada mereka, famadza yas'alun, apa yang mereka minta? Orang-orang yang berzikir pada Allah Ta'ala itu apa yang mereka minta? Qal yaqulun, para malaikat itu mengatakan, ya, kepada Allah Ta'ala, yas'alunaka, ya, yas'alunaka al-jannah. Mereka orang-orang itu memohon kepada engkau surga. Qal yaqul wa hal ra'auha. Kata Nabi alaihissalam, lalu Allah berkata kepada para malaikat itu, wa hal ra'auha, apakah mereka manusia telah melihat, atau orang-orang yang berzikir itu telah melihat surga? Qal yaqulun, para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Ya, tidak, wahai Rabb kami, demi Allah, mereka belum pernah melihat surga itu. Qal yaqul, kemudian kata Nabi SAW, Allah berfirman, fa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka manusia atau orang-orang berzikir itu melihat surga? Yaqulun, para malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Seandainya mereka telah melihat surga, tentu mereka akan lebih semangat, yakni untuk mendapatkan surga. Wa ashadda laha talaban, dan mereka tentu akan lebih semangat lagi untuk meminta, ya, surga itu. Wa a'dhama fiha raghbah, dan tentu semangat mereka, ya, keinginan mereka untuk memiliki, untuk masuk surga itu akan lebih besar. Qal wa mimma yata'awwadhun, kemudian Allah bertanya kepada para malaikat itu, fa mimma yata'awwadhun, orang-orang yang berzikir itu mereka mohon perlindungan dari apa? Dari apakah mereka mohon perlindungan? Qal yata'awwadhuna minan nar. Kata para malaikat itu, bahwa orang-orang tersebut mereka itu mohon perlindungan dari azab api neraka. Qal fayaqul, kemudian Allah berkata kepada mereka, para malaikat itu, wa hal ra'auha, apakah mereka orang-orang yang berzikir itu sudah pernah melihat neraka? Qal yaqulun, para malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auha, demi Allah mereka belum melihatnya. Mereka orang berzikir itu belum melihat neraka. Fa yaqul kaifa ra'auha, maka Allah bertanya kepada mereka, para malaikat itu, bagaimana seandainya orang-orang itu
melihat api neraka. Qal yaqulun, kata Nabi SAW bahwa para malaikat itu menjawab, ya, lau ra'auha kanu ashadda minha firaran. Seandainya mereka manusia melihat neraka itu, mereka tentunya akan sangat menjauhinya, lari, ya, menjauhi neraka tersebut. Wa ashadda laha makhafatan, dan tentu akan bertambah, ya, yaitu ketakutan mereka kepada, atau rasa takut mereka kepada api neraka tersebut. Fayaqul, maka kemudian Allah berkata, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Allah menjadikan para malaikat dan mengatakan, ya, Allah berfirman, fa ushidukum, aku jadikan kalian wahai para malaikat sebagai saksi, anni qad ghafartu lahum, bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini keutamaan berzikir. Qal yaqulu malakun minal malaikah, kata Nabi SAW, kemudian ada seorang malaikat berkata, ya, fihim fulan laisa minhum, yani ya Allah, di antara orang-orang yang hadir di tempat itu ada seorang namanya fulan, dia ini tidak termasuk orang yang berzikir kepada Engkau ya Allah, ya. Innama aja'a li hajatin, dia itu ketika datang hanya untuk ada satu keperluan. Qal humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum, kata Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang ada di majlis yang mulia itu, yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa fi riwayatin li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian dalam redaksi, salah satu redaksi Imam Muslim juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, inna lillahi malaikatan sayyaratan qudulan yatatabba'una majalis dzikri, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mereka selalu berjalan, ya, yang mana mereka itu mencari majelis-majelis zikir, yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, maka kalau mereka dapat satu majelis yang di sana ada orang-orang yang berzikir pada Allah Ta'ala, qa'adu ma'ahum, maka para malaikat itu duduk bersama mereka. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim, kemudian sebagian yang lainnya dari para malaikat itu, yaitu membentangkan sayap-sayap mereka, sebagian di atas sebagian yang lainnya, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama' dunya, sampai mereka itu para malaikat penuh dengan, ya, bentangan-bentangan sayap mereka itu memenuhi antara langit dan bumi. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama', kalau orang-orang itu yang berzikir sudah selesai, maka para malaikat itu kemudian naik ke langit. Fa yas'aluhumullah azza wa jalla wa huwa a'lamu, maka Allah azza wa jalla bertanya kepada para malaikat itu, dan Allah lebih mengetahui. Min aina ji'tum, dari mana kalian ini? Fa yaquluna ji'na min indi ibadika laka fil ard, kata para malaikat itu, kami datang dari para hambamu di bumi. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka, mereka para hambamu itu, ya, ketika itu mereka sedang mensucikan engkau dan bertasbih, mengagungkan engkau dan bertakbir, mentauhidkan engkau dan mengucapkan la ilaha illallah, wa yahmaduna, memuji engkau dan mengucapkan alhamdulillah, wa yas'alunaka, dan mereka berdoa mohon kepada engkau sesuatu, atau mohon pada engkau. Qalu madza yas'aluni, Allah bertanya kepada para malaikat itu, orang-orang yang berzikir tadi itu, apa yang mereka minta kepada aku? Qalu yas'alunaka jannatak,
Kata para malaikat itu, mereka mohon pada engkau surgamu ya Allah. Qalu wa hal ra'au jannati? Allah bertanya pada para malaikat itu, apakah mereka sudah melihat surgaku? Qalu la. Kata para malaikat, tidak. Jadi belum. Belum ay Rabbi. Ya, wahai Rabb kami, mereka belum pernah melihat surga. Qal fa kaifa law ra'au jannati? Kemudian Allah bertanya pada mereka, bagaimana sekiranya mereka melihat surgaku? Qalu wastajirunaka. Nah, qalu wastajirunaka. Ya. Dan mereka juga ya Allah, orang-orang itu mereka mohon perlindungan kepada engkau. Qala wa mimma yastajiruni? Kata Allah kepada para malaikat itu, mereka minta perlindungan dari apa? Qalu min narika ya Rabb. Mereka mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari api nerakamu, wahai Rabb. Qal wa hal ra'au nari? Allah bertanya kepada para malaikat itu, apakah mereka sudah melihat nerakaku? Qalu la. Kata para malaikat, tidak. Ini mereka belum melihat nerakamu. Qal fa kaifa law ra'au nari? Allah bertanya pada para malaikat itu, bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku? Qalu wastaghfirunak. Para malaikat itu mengatakan, tentu mereka akan mohon ampun kepada engkau. Fayaqul, maka Allah berkata, qad ghafartu lahum. Ya, sungguh aku telah mengampuni mereka. Wa a'taituhum ma sa'alu. Dan aku memberikan pada mereka apa yang mereka mohon. Wa ajartuhum mimma stajaru. Dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka mohon perlindungan. Qal fayaqulun Rabbi fihim fulan. Maka para malaikat berkata, wahai Rabb kami, di antara orang-orang itu, fihim fulan, ada seorang fulan, abdun khatta'un, seorang yang banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa. Innama marra, dia hanya sekedar lewat di tempat itu. Fajalasa ma'ahum. Kemudian dia duduk bersama mereka. Fayaqul walahu ghafartu. Maka Allah Ta'ala berkata, dan untuk orang itu juga aku mengampuni. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini adalah orang-orang ya yang tidak celaka, orang yang datang duduk bersama mereka. Nah, di sini menjelaskan tentu secara umum tentang keutamaan dari berzikir kepada Allah Ta'ala dan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah menciptakan para malaikat masing-masing dengan tugas-tugas mereka. Para malaikat dengan tugas-tugas mereka. Di antara tugas sebagian malaikat yang Allah ciptakan, yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Di antara para malaikat itu ada yang bertugas untuk mencari majelis-majelis zikir. Ya. Dan ini menunjukkan keutamaan, yaitu menghadiri majelis-majelis yang di sana orang-orang mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang ya yang duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala, maka mereka mendapatkan karunia Allah, mereka mendapatkan apa yang Allah berikan kepada orang-orang soleh tersebut. Padahal mereka bukan orang soleh, tapi mereka hanya datang duduk di majelis itu. Ya, maka Allah berikan pada mereka yang datang itu dalam wujud ya sebagai bentuk memuliakan orang-orang yang soleh yang banyak berzikir tersebut. Walaupun mereka pada hakikatnya orang yang datang di majelis itu, dia bukan datang untuk berzikir sebagaimana orang-orang itu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perhatian para malaikat
kepada Bani Adam. Ya, kalau mereka mencintai Bani Adam, apalagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala, para malaikat mencintai hamba-hamba Allah yang demikian keadaannya. Dan para malaikat memperhatikan orang-orang tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pertanyaan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bertanya padahal seorang sudah mengetahui jawabannya. Bagaimana Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat, dan Allah lebih mengetahui tentang hamba-hambanya yang berzikir itu. Tapi ketika Allah bertanya kepada para malaikat tentang orang-orang itu, ini menunjukkan perhatian Allah Ta'ala, ya, kepada orang-orang berzikir itu. Dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengumumkan kemuliaan orang-orang itu, manzilah mereka, kedudukan mereka. Ya. Kemudian hadis ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang munafikin yang mengatakan bahwa mereka bisa melihat Allah ketika di dunia ini. Ya. Orang-orang zindiq, munafikin yang berpura-pura masuk Islam, mereka mengatakan bahwa mereka bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka di dunia ini. Ya. Hadis ini membantah, ya, membantah dan mendustakan omongan-omongan mereka itu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang surga dan neraka. Yang itu dua-duanya sudah ada. Allah telah menciptakannya. Ya, dengan surga dan neraka perkampungan di akhirat. Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Sekelompok orang manusia di surga dan sekelompok manusia di neraka. Nas'allah al-jannata wa na'udzu bihi minan nar. Kita mohon pada Allah Ta'ala surganya dan rahmatnya, karunia-Nya, ampunannya. Dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari azab api neraka. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar, ya, hadis ini bukan kemudian menjadi dalil untuk membuat majelis-majelis yang hanya duduk berzikir saja. Ya, tidak. Karena bukti para sahabat dahulu, mereka mengetahui hadis ini. Dan mereka tidak pernah membuat majelis-majelis seperti itu. Ya, jadi hadis ini bukan berarti dalil untuk amalan tersebut. Ya, seorang berzikir kadang-kadang di masjid setelah sholat subuh misalnya, atau setelah sholat zuhur, asar, dan maghrib, dan isya. Ya, orang-orang sebelum keluar, mereka setelah sholat, mereka berzikir. Ini termasuk kelompok yang berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bukan berarti hadis ini kemudian berarti bahwa kita harus buat majelis zikir, ya, terus dipimpin oleh seorang, sabbihu, ikut bertasbih, kabbiru, ikut bertakbir, tidak. Ya, zikir masing-masing pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis lagi, kita tambah satu hadis lagi. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu, ya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffatumul malaikah. Tidaklah satu kaum mereka duduk berzikir pada Allah azza wa jalla, melainkan mereka akan diliputi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah.
wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun pada mereka yaitu ketenangan, ketentraman dalam jiwa mereka. Wa dzakarahumullah fiman indahu, dan Allah menyebutkan tentang mereka kepada para malaikat yang ada di sisi Allah. Nah, jadi hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka. Malaikat menghamparkan atau mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian juga mendapatkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, turun pada mereka ketenangan dalam diri mereka, ketenangan dalam jiwa mereka. Dan mereka disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah menyebut mereka pada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berzikir dan keutamaan majelis zikir. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan bagi suatu perbuatan itu dari jenis perbuatan yang sama. Maka barang siapa banyak berzikir pada Allah, maka Allah pun akan mengingatnya. Allah pun akan mengingatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari pemaparan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita melanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami haturkan jazakumullah khairan atas keikutsertaan dalam kajian ini, dan semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.